Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak bapak semuanya? Semoga anak bapak selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak bapak, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak bapak buka buku paket tema 3-nya halaman 217. Pada halaman 217 di sini ada sebuah wacana ataupun bacaan, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Oke, akan Bapak bacakan terlebih dahulu, nanti akan Bapak jelaskan. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik air jatuh ke bumi, itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, seperti itu ya anak bapak. Di sini ada contoh gambar proses terjadinya hujan. Maka akan bapak jelaskan bagaimana saja proses-proses terjadinya hujan. Jadi, proses terjadinya hujan ini bermula ketika air laut ini menguap. Air laut menguap dan tentunya menguapnya ini karena terkena paparan sinar matahari. Karena panasnya sinar matahari, air laut itu menguap. Nah, jadi setelah dia menguap, dia akan membentuk awan, ya. Nah, setelah awan ini terbentuk, lama-kelamaan awan ini akan mengumpul dan di awan tersebut akan dari uap air tadi itu akan menghasilkan air, kumpulan-kumpulan air atau titik-titik air. Nah, lama-kelamaan awan tersebut akan massa dari awan tersebut akan berat karena kan kandungan dari air dari awan tersebut makin banyak dan akhirnya dia tidak mampu menampung lagi dan akhirnya terjadilah hujan, yaitu air yang ada di awan tersebut turun ataupun menetes dari titik-titiknya itu menetes ke bumi. Nah, seperti itu. Setelah itu dia turun lagi ke bumi, baik itu ke gunung, kemudian kemana saja menyirami berbagai macam tanaman dan tumbuhan. Tentunya dengan manfaat hujan ini sangat bagus sekali untuk tanaman dan tumbuhan. Tentunya juga bagi kita manusia. Tapi anak bapak jangan suka mandi air hujan ya, karena air hujan itu mengandung asam nitrat, mengandung zat karbon yang tentunya kalau anak bapak mandi air hujan, tentunya kalau tidak setelah mandi air hujan, bagusnya itu anak bapak mandi lagi di rumah, karena kandungan asam nitratnya tadi, kandungan zat karbonnya tadi dapat mengganggu kesehatan anak bapak. Kalau daya tahan tubuhnya kurang, nanti anak bapak bisa sakit. Oke, bapak lanjut lagi ya. Setelah itu air hujan tadi mengisi bumi, baik itu sungai, kemudian danau, kolam, dan juga laut tentunya. Nah, setelah itu terisi, jadi jika air itu terkena paparan sinar matahari lagi, maka dia akan menguap lagi. Nah, jadi begitulah siklus terjadinya hujan ya anak bapak ya. Nah, dalam proses terjadinya hujan ini ada terjadi 2 perubahan wujud benda. Kemarin kan kita sudah belajar perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud apa saja yang ada pada proses terjadinya hujan? Yaitu yang pertama adalah menguap. Ya, ini menguap ya. Menguap itu adalah proses perubahan terjadinya dari benda cair menjadi benda gas. Ya, ini air. Dia menguap, itu proses terjadinya dari cair menjadi gas. Dia menguap. Jadi benda gasnya itu dia naik. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, proses terjadinya hujan itu yaitu terjadi perubahan wujud benda, yaitu mengembun ya. Mengapa mengembun? Karena yang tadinya gas itu menguap, dia ngumpul di awan. Setelah ngumpul di awan,
Setelah lama-kelamaan awannya berat berisi air, akhirnya keluarlah air pada awan tersebut. Nah, keluar titik-titik air pada awan tersebut. Nah, itu adalah proses terjadinya perubahan wujud benda, yaitu mengembun. Ya, seperti itu nama Bapak ya. Oke, Bapak ulang lagi, mungkin anak Bapak lebih bisa mengingatnya lagi. Proses terjadinya hujan ini perubahan wujud bendanya ada dua, yaitu yang pertama adalah menguap, yang kedua adalah mengembun. Nah, seperti itu anak Bapak ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan anak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.